Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melingkupi saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Marilah bersama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52. Sebelum membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang kudus, kasih setia dan rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan, menghentar kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini kami rindu untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bukan hanya mengerti, mendengar firman, tetapi terlebih kami mampu memberlakukannya dalam hidup ini. Ikut Dikau sampai ke tamat, memberikan kami kekuatan menjalani hari-hari hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Maka biarlah Engkau menolong kami semua dengan hikmat-Mu, baik hamba yang telah Engkau persiapkan, tapi juga jemaat, bahkan siapa saja yang merenungkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudaraku, ciuman adalah salah satu tanda atau ekspresi kasih sayang kepada orang yang kita rasa dekat dengan kita, baik secara hubungan darah maupun secara hubungan emosional, ataupun untuk membangun sebuah hubungan keakraban, seperti ciuman kepada orang tua kita, anak kita, saudara kita, atau sahabat kita, dan pasangan hidup kita. Dalam perenungan kita melalui teks Alkitab Markus 14 ayat 43 sampai 52 ini, kita dibawa untuk melihat makna sebuah ciuman yang bukan merupakan ekspresi kasih sayang atau rasa hormat, tetapi ciuman pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang murid Yesus, yakni Yudas Iskariot. Dari arti namanya, Yudas sebenarnya memiliki arti nama yang sangat indah. Yudas adalah nama yang umum dalam masyarakat Yunani, dan nama Yudas ini berpadanan atau sama artinya dengan nama Yehuda dalam bahasa Ibrani yang artinya terpujilah Tuhan. Sedangkan Iskariot bukan sebuah nama, tetapi merupakan petunjuk bahwa Yudas berasal dari kota Keriot, sebuah kota di daerah Moab. Tempat ini tercatat dalam Yeremia 48 ayat 24 dan Amos 2 ayat 2. Bacaan kita yang menunjukkan kisah penangkapan Yesus yang terjadi oleh pengkhianatan Yudas Iskariot. Kisah pengkhianatan ini masuk dalam rangkaian kesengsaraan Yesus untuk menebus dosa dunia, sehingga bacaan ini tidak bisa lepas dari kisah yang dicatat oleh ayat-ayat sebelumnya. Kita melihat mulai ayat 32, kisah di Taman Getsemani, saat Yesus bergumul dalam doanya. Di sana dalam keadaannya sebagai manusia sejati, Yesus pun merasa sangat takut dan gentar, bahkan ia mengakui di hadapan ketiga murid yang bersama dengannya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bahwa hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sehingga dalam doanya Yesus sempat berkata, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
ambillah cawan ini daripadaku. Namun di akhir doanya kita tahu, Yesus mengembalikan semua keputusan pada kehendak Allah. Ia berkata, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Maka kehendak Allah pun harus terlaksana. Sehingga dalam penangkapan Yesus, sekalipun Yudas Iskariot dan serombongan orang yang membawa pedang dan pentung datang untuk menangkap Yesus atas suruhan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, tetapi semua itu diyakini ada dalam bingkai izin Allah, skenario Allah. Skenario Allah sudah ditetapkan sejak kekekalan, karena apa yang terjadi pada Yesus sudah dinubuatkan ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya dalam perjanjian lama oleh para nabi. Salah satunya Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang sosok hamba yang menderita. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Demikianlah Yesus harus ditangkap dan dibawa dengan pedang dan pentung, karena memang harus tergenapi apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Lantas, apakah karena semua harus terjadi sesuai skenario Allah, lalu artinya Yudas Iskariot tidak bersalah dalam hal ini? Yesus menjawab pertanyaan ini dengan berkata seperti yang tertulis di ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi jelas bahwa Yudas Iskariot secara sadar telah menjual Yesus karena Yudas tidak mau bayar harga, tidak mau hidup menderita karena Yesus. Maka Yudas menjual Yesus dengan cara menjualnya kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang sangat anti terhadap Yesus Kristus. Yudas bisa jadi berpikir, asitoh Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia akan disiksa dan mati dibunuh. Maka secara sadar, Yudas melakukan apa yang telah Yesus nyatakan, agar Yudas aman, hidup terjamin oleh lawan-lawan Yesus. Jadi bisa dikatakan bahwa Yudas mengkhianati Yesus justru karena dia terlalu percaya Yesus akan mati. Namun ia tidak percaya Yesus bisa menang atas kematian. Sehingga ia lebih dulu berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatan dan pikirannya sendiri. Namun kita tahu pada akhirnya Yudas tidak mendapatkan keselamatan. Dia menjadi orang yang terkutuk dan mati dalam penyesalan dengan cara yang menggenaskan, yakni dengan cara menggantung diri. Saudaraku, melalui bacaan ini, kita mendapat beberapa hal untuk direnungkan, sehingga kita diperlengkapi lagi. Terlebih di minggu-minggu penghayatan kesengsaraan Tuhan, kita diingatkan untuk menjauhi sikap dan karakter pengkhianat, sebagaimana yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, yang walaupun sehari-hari bersama dengan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, melihat kuasa Yesus, bahkan turut melayani bersama dengan Yesus, tetapi tidak membuat ia siap menghadapi, apalagi menjalani penderitaan bersama Yesus. Yudas lebih memilih menjual Yesus dan hidup aman daripada tetap ikut Yesus lalu menderita, apalagi sampai mati. Yudas hanya mau melihat Yesus sampai pada tahap kematian, sehingga Yudas pun hanya bisa sampai pada kematian dan kebinasaan, tidak akan sampai pada kebangkitan dan kehidupan kekal. Saudaraku, lantas bagaimana dengan kita? Maukah kita ikut Yesus dalam setiap musim kehidupan? Bukan hanya di saat hidup senang, aman, dan sejahtera, tetapi bahkan saat hidup penuh kesulitan, bahaya, dan penderitaan. Ingatlah selalu bahwa ibarat dua sisi mata uang, demikian ikut Yesus dan penderitaan sudah menjadi satu paket. Karena itu, Yesus sendiri sudah menegaskan bahwa yang ingin mengikut Dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Namun, jaminan bagi yang mau menderita bahkan mati bersama Yesus adalah akan bangkit dan hidup bersama dengan Yesus, sebagaimana firman dalam Roma 6 ayat 1-14. Karena itu, saudara, marilah kita yang sekarang hidup, sungguh-sungguh hidup bagi Kristus dengan setia mengikut Dia. Jika hidup kita sekarang aman dan sejahtera, jangan lupa sangkal diri bahwa semua keindahan, kenyamanan, dan fasilitas hidup kita
adalah milik Tuhan yang harus digunakan menjadi berkat bagi sesama. Apalagi orang yang membutuhkan harus ditolong sehingga Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kita. Namun jika hidupmu kini penuh derah dan derita oleh iman kepada Yesus Kristus, menderita dalam kesetiaan, menderita karena pelayanan, menderita karena mengabarkan Injil, diancam bahaya karena membela yang benar, dan bahkan diancam kematian sekalipun, karena mempertahankan iman Kristen, bertahanlah. Dengan kekuatan firman dan doa, setialah bersekutu dengan sesama orang beriman. Pandanglah Yesus yang dalam menghadapi tekanan, ancaman, bahkan derita, bergumul dalam doa yang sungguh di Taman Getsemani, menyerahkan kendali hidup dan matinya pada kehendak Allah, hingga ia beroleh kekuatan untuk menderita sengsara, memikul salib sampai mati di Golgota. Namun ingat, kematian Yesus bukan sebuah kekalahan, tetapi kemenangan besar, karena Yesus yang tersalib memancarkan kemuliaan Allah dalam kasih terbesar sepanjang masa bagi dunia yang rusak dan hampir binasa. Oleh kematian Yesus, dunia diselamatkan, dan di balik salib Yesus telah menanti kehidupan kekal sorgawi bagi setiap orang yang percaya, tetapi juga yang bersedia bayar harga, menderita sengsara, tetap setia memikul salib, mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.